Partai-partai koalisi Anies belum apa-apa udah pada berantem. Setelah gagal deklarasi bersama tiga partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, kini yang terdengar malah perseteruan antara Nasdem dan Demokrat. Kemarin Demokrat dan PKS sama-sama ngotot ngajukan cawapres. Sekarang Demokrat dan Nasdem sama-sama saling saut-sautan. Kalau kedua partai yang ngaku mau bersatu mendukung Anies itu berseteru, maksudnya Nasdem dan Demokrat tadi, masalahnya pasti nggak jauh-jauh dari kursi. Entah kursi goyang atau kursi roda, gue nggak tahu. Jadi gini, kemarin sehabis Anies dari Bali untuk memoles citranya agar dikesankan sebagai orang penting kelas dunia, padahal sih cuma sekedar hadirin di acaranya Bloomberg, Anies dari Bali langsung terbang ke Solo. Lagian juga sih ngapain Anies lama-lama di Bali? Wong pada tanggal 15 sampai 16 November itu kan yang hadir di acara G20 hanya orang yang benar-benar penting saja. Orang yang sok penting atau orang yang nggak ada kepentingan kayaknya nggak akan ada tempat di acara itu. Jadi wajar kalau kemudian Anies dari Bali langsung ke Solo. Di kota Solo itu ia mengundang wali kota Solo, Gibran, untuk makan malam sama dia di hotel tempat Anies menginap. Sebagai orang yang beradab tentu kalau diundang ya datang dong. Gibran mah ayo aja, namanya diundang. Ia datang menemui Anies dengan salam sedikit membungkuk, menandakan sopan santunnya dan menjunjung tinggi adat istiadat Solo. Ngelihat cara Gibran salim dan menghormati Anies, artinya orang yang lebih tua dari dia, gue jadi ingat gayanya Anies ketika berhadapan dengan Presiden Jokowi. Gayanya itu loh, tolak pinggangnya yang gak nahan. Bukan tolak angin, tapi tolak pinggang. Tapi bukan soal salim-saliman itu yang mau dibahas di sini. Ketika pertemuan Anies dengan Gibran dan fotonya beredar, ada seorang tokoh Nasdem yang kemudian memberi usulan. Gimana kalau Anies dipasangkan dengan Gibran sebagai cawapresnya? Tentu orang tahu maksud statement Nasdem itu. Cuma mau baik-baikin Jokowi doang. Itu juga kayaknya bukan statement yang serius. Meski statementnya terkesan gak serius, rupanya hal ini menampar Partai Demokrat. Partai Demokrat ini memang agak baper kalau ngomong soal cawapres. Soalnya Demokrat kan selama ini menggadang-gadang AHY sebagai capres. Tapi kayaknya nggak mungkin lah, masih terlalu hijau. Sekarang pinginnya jadi cawapres. Mereka pasti khawatir usulan Nasdem itu kemudian akan membuat kita semua atau bahkan pendukung Anies membanding-bandingkan antara AHY dan Gibran. Dibanding-bandingin gitu loh. Kata Farel, kalau dibanding-bandingin ya pasti kalah. AHY anak presiden, Gibran juga anak presiden. AHY belum pernah menang pilkada, Gibran sudah jadi wali kota Solo dengan segala dengan angka kemenangan telak. AHY belum punya pengalaman di pemerintahan. Gibran jelas saat ini sedang menjalani peran sentralnya di kota Solo tersebut. Wajar kalau akhirnya Wakil Ketua Demokrat Andi Arief meradang atas usulan dari Nasdem itu. Bagi Andi Arief, menyebut nama Gibran saja sudah membuat AHY seperti disundut rokok. Apalagi kalau diusulkan sebagai cawapres. Kata Andi Arief, ini pasti ada operasi burung hantu yang beroperasi politik di malam hari sehingga Nasdem punya usulan seperti itu. Omongan Andi Arief ditanggapi sama Ahmad Ali, orang Nasdem. Dia langsung merespon kemarahan Andi Arief itu. Katanya, ini koalisi seperti apa? Baru sekedar usulan aja udah kebakaran jenggot kayak gitu. Sudah dipermasalahkan seperti ini. Masa usulan nggak boleh sih? Emang sih, usulan seperti itu tidak lahir dari ruang hampa atau cuma sekedar iseng-iseng doang. Pertama, latar belakangnya kita tahu lah. Sejak mendeklarasikan Anies sebagai capres,
hubungan Nasdem dan Presiden Jokowi mendadak tidak lagi hangat. Pelukan Paloh kayak ditolak. Atau Pak Jokowi menghindar barangkali karena COVID lagi tinggi-tingginya lagi. Sehingga pelukan Paloh kesannya tidak diterima oleh Presiden Jokowi. Sebagai presiden yang sudah capek meletakkan pembangunan Indonesia di arah yang benar, Pak Jokowi pasti nggak mau dong penerusnya nanti cuma bermodal omongan doang, tapi nggak bisa kerja. Resikonya apa? Kan bakalan kocar-kacir lagi pembangunan Indonesia kalau negeri ini akhirnya dipimpin oleh orang yang cuma bisa teori, tapi nggak bisa praktek. Kedua, Nasdem masih berharap kadernya di kabinet dipertahankan oleh Pak Jokowi. Ada 3 kader Nasdem di kabinet saat ini. Menteri Pertanian, Menteri Kominfo, dan Menteri Kehutanan. Meski sekarang sih Kominfo lagi babak belur karena diterpa isu korupsi triliunan. Nafas Nasdem tetap bergantung pada kabinet ini. Makanya kata Nasdem, presidennya tetap Jokowi, bukan Anies. Anies cuma capres. Iya, memang cuma capres. Jadi disebutnya nama Gibran oleh Nasdem dalam rangka itu. Dalam rangka ngadem-ngademin agar hubungannya dengan Pak Jokowi bisa hangat lagi. Tapi bubur sudah menjadi nasi. Agak susah dikembalikan. Ketiga, emang sih wajar kalau Gibran disorong Nasdem mendampingi Anies. Kenapa wajar? Bukan wajar dari sisi politik ya, dari sisi kualitas. Pertimbangannya mungkin gini. Agar suara Nasdem yang kemarin kecewa karena Nasdem memajukan Anies bisa dibetot kembali dengan disebutnya nama Gibran. Jadi penyebutan nama Gibran itu adalah usaha untuk membetot kembali, menarik kembali kader-kader Nasdem di berbagai wilayah yang kemarin buru-buru keluar dari Partai Nasdem atau menyatakan tidak lagi mendukung Nasdem hanya karena Nasdem sembrono mencalonkan seorang capres. Lagi pula ya, kalau ukur-ukuran kualitas ya, diukur dari pengalaman dan dari prestasi kayaknya emang Gibran lebih bagus dibanding AHY. Tapi itu kalau dari kualitas orangnya. Beda kalau kita lihat dari sisi politik. Gak mungkin lah Gibran mau disandingkan sama orang yang gak bisa kerja. Kesian nanti dia malah capek. Jadi ban serep, jadi bemper, jadi orang yang kerja tetapi yang banyak pidato presidennya. Keempat, Nasdem sadar sebagai partai nasionalis yang kini bergabung dengan koalisi oposisi, gak gampang ngambil suara dari oposisi. Suara-suara dari kelompok oposisi mau tidak mau saat ini dikangkangi oleh Demokrat dan PKS. Nasdem kalau tidak mau kehilangan suara harus bergerak lincah. Kan boleh dikatakan dalam pencapresan Anies atau pencalonan Anies Baswedan, Nasdem sudah berkorban terlalu besar dengan mendukung Anies. Sampai Surya Paloh pun dalam beberapa komentarnya terdengar mulai sedikit frustasi. Ya kalau nggak ada kesepakatan koalisi, ya nggak tahu. Memang sudah begitu nasib Anies, kata Surya Paloh. Yang terakhir, sebetulnya dengan aktif mengajukan nama cawapres, dengan aktif melakukan manuver-manuver politik, Nasdem ingin terus memposisikan dirinya sebagai lokomotif koalisi Anies Baswedan. PKS dan Demokrat cuma partai yang ikutan, begitu mereka maunya. Mereka merasa jauh lebih berjasa dibanding Demokrat dan PKS yang sebetulnya hanya sibuk memikirkan dapat apa, posisinya apa, jadi lebih memikirkan dirinya sendiri ketimbang memikirkan bagaimana memenangkan Anies Baswedan. Nah, itu kira-kira yang menjadi objek cakar-cakaran. Sebetulnya Nasdem ingin baik-baikin Pak Jokowi dengan menyebut nama Gibran satu paket dengan Anies Baswedan. Yang kedua, Nasdem
kepingin agar suaranya yang kemarin lari dan kecewa karena usulan Anies Baswedan bisa ditarik lagi dengan menyebut nama Gibran. Yang ketiga adalah Nasdem ingin menyatakan diri sebagai lokomotif koalisi ini. Sementara Demokrat pasti dong kebakaran celana dalam. Ini AHY loh, sudah lama dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan. Kalaupun posisi terakhirnya di militer cuma mayor, tapi kualitasnya udah lebih dari kopral. Itulah yang kira-kira dijual oleh Partai Demokrat. Di luar bicara soal kualitas AHY dan Gibran, pertanyaan pentingnya sebetulnya, apakah usulan Nasdem itu disambut oleh Gibran? Kayaknya enggak deh. Gibran tahu usulan itu cuma jebakan Batman doang. Jadi ngapain ditanggepin serius? Nah, Gibran aja cuek bebek, yang nanggepin malah Andi Arief. Jadilah mereka saling cakar-cakaran, saling berebut, bersuara, saling menuding bahwa ada yang bermain tidak fair. Kalau nggak dilerai, sebentar lagi mungkin semuanya butuh betadin agar nggak pada infeksi karena saling cakar-cakaran itu. Kita biarin aja deh mereka berantem karena porsi mereka memang seperti itu. Gue Kokun tadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.